warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya kepada kami Iwan dan teman-teman. Di sini tujuan saya untuk melaksanakan tugas mata kuliah bisnis yang bertujuan untuk kunjungan industri kita. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Kakak jawab ya Kak. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, mungkin bisa dijelaskan Kak profil perusahaan mulai dari sejarah, visi misi, struktur organisasi ataupun bidang usaha. Nah, mulai dijelaskan dari sejarah Kak. Oke, sebelumnya aku kenalan dulu ya. Baik. Di sini saya Yuwan, selaku dari Business Operation, Strategic Business Operation dari Neo sendiri. Dan untuk sejarah terkait pertanyaan bukan profil perusahaan sejarah sendiri itu Neo sudah berdiri sekitar 4 tahun, itu tepatnya di 1 Maret tahun 2021. Dan dimana dari 4 tahun berdiri itu kita sudah 4 kali pindah kantor. Dan ini bisa dibilang kantor Group ini kantor keempat kami sejak kami berdiri. Dan untuk visi misinya itu sebenarnya udah ada di website ya. Mungkin aku bisa jawab di sini juga nggak masalah. Tapi aku by text nggak apa-apa ya, karena kadang sometimes lupa gitu. Ya, namanya Indonesia. Betul. Untuk visinya sendiri itu, kalau Neos menjadi salah satu perusahaan perangkat lunak terdepan di Indonesia dalam membangun ekonomi digital yang berkualitas dan berdampak luas, itu untuk visi kita. Nah, untuk mewujudkannya itu dari misi kita menghadirkan atau ada tuh kalimat teams yang mana itu jadi value teams dan juga perisai dari value Neo sendiri. Kalau teams itu singkatan dari T, yaitu technology quality, yang dimana itu kita mengembangkan solusi teknologi yang tentunya kita mengutamakan kualitas tinggi, aman dan juga mudah digunakan oleh user-user kami. Lalu untuk E-nya sendiri itu ekosistem development, yang dimana menciptakan ekosistem teknologi yang inovatif dan juga berkelanjutan. Lalu A, advanced user experience, ini menjamin solusi yang ramah pengguna dan memberikan pengalaman yang berkesan. M itu market expansion, memperluas jangkauan pasar di Indonesia untuk menciptakan peluang baru. Dan S-nya ada supportive work environment, yang dimana menciptakan lingkungan kerja yang sehat, mendukung dan juga berkembang. Itu untuk misi kita. Lalu kita juga punya value dari Neo itu adalah perisai. Kalau yang kamu tahu perisai itu kita tahunya sebagai pelindung ya, gitu. Cuman di sini selain sebagai pelindung, juga perisai value Neo ini ada profesionalisme, ada experience yang dimana kita menggunakan pengalaman kita selama 4 tahun ini, ada responsibility, yaitu tanggung jawab kita kepada klien-klien kita, juga integritas. Lalu ada satisfaction, kita mengutamakan kepuasan karena memang kita basisnya kan jasa untuk klien-klien pengembangan konsulting, kita mengutamakan kepuasan klien. Lalu juga ada adaptability, kita selalu terus berinovasi karena ya kita di bidang IT, IT selalu terus menerus berkembang ya, update terus. Lalu ada I-nya tuh insight, kita berwawasan teknologi, dan L-nya learning, pembelajaran berkembang. Itu untuk visi sejarah dan visi misinya. Lalu untuk poin kedua, struktur organisasi. Iya, itu bisa dijelaskan Kak mulai dari direktur dan sebagainya. Kalau di Neo sendiri itu kita ada 2 tim. Yang pertama tentu ada direktur utama kita yang memimpin semuanya, mengepalai semuanya. Di bawah itu kita memiliki 2 tim development dan juga tim SBO, Strategic Business Operation. Nah, di dalam tim development mungkin dari Kaika juga tahu itu isinya programmer, lalu UI UX designer, lalu juga ada DevOps, lalu ada IT support dan juga QA testing. Itu dari tim development. Nah, tim itu bisa dikatakan tim teknisnya ya. Lalu kita juga ada tim non teknisnya, strategic business operation, itu ada strategic operation dan juga strategic business, ada business development dan juga finance atau bagian keuangan kita masuk ke strategic business operation. Selanjutnya di bidang usaha nih Kak. Neus itu bergerak di bidang usaha apa sih Kak? Mungkin kita tahu memang sering pastinya di bidang teknologi informasi, mungkin bisa dijabarkan.
Oke, untuk bidang usaha mungkin kita fokus ke apa aja layanan yang ada di Neos gitu ya. Iya. Tentunya kalau bidang usaha pasti kita fokus di jasa pengembangan perangkat lunak dan juga IT consulting yang memang fokusnya itu untuk bisnis-bisnis yang skalanya menengah pun besar, juga untuk perusahaan-perusahaan menengah, perusahaan besar juga, dan juga pemerintah. Itu memang fokusnya di jasa pengembangan itu. Lalu di layanan juga kita tuh ada layanan website development, lalu ada web app, aplikasi yang berbasis website, juga ada mobile development. Itu ketiga layanan utama kita. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, Kak, bagaimana sih Kak perusahaan menggunakan SWOT atau pastel untuk memahami kondisi yang ada di kondisi dan faktor eksternalnya? SWOT dan pastel. Pastel ini untuk yang pastel mungkin bisa dijabarin maksudnya seperti apa? Nah, jadi pastel itu perkembangannya gitu Kak. di jeda itu kan namanya pasarannya gitu Kak. Kita tuh harus tahu gitu loh Kak, di mana penempatan usaha ini gitu Kak, sistem marketingnya, pemasarannya gitu. Oke. Mungkin target market atau? Iya, target market. Oke. Kalian semester berapa? Aku masih 5. Oke, langsung lanjut aja. Untuk analisis SWOT-nya, faktor eksternal dan juga internal ya. Faktor internal itu biasanya kan kalau di perusahaan itu kayak sering konflik kecil, miskomunikasi gitu antara tim satu dengan tim yang lain. Untuk analisis SWOT-nya tentu kita cara solving problemnya gitu ya. Iya. Cara solving problemnya gitu, kalau di IT, kalau kita biasanya IT, kita tuh problem nggak jauh-jauh dari sistem yang error, bugs dan lain sebagainya. Untuk miskomunikasi atau konflik di luar itu sangat amat jarang. Kita hanya seringnya tuh terkendala atau konflik di sistem yang tidak sesuai, dan juga sometimes juga sih memang sesekali individunya gitu ya. Tapi itu kalau di Neo sendiri itu memang sudah komit dalam artian kita tidak bekerja sendiri gitu. Jadi kayak setiap kalau misalkan ada satu kita megang project itu nggak jalan gitu. Walaupun kita bekerja sudah maksimal gitu, misal saya kalau front end, kalau back end ya, front end udah selesai gitu, tapi dari sisi back endnya belum selesai gitu, itu tetap aja front end tetap salah. Jadi memang harus berbarengan untuk menyelesaikan project itu. Sejauh ini kalau untuk perihal analisis SWOT untuk faktor internal seperti itu sih, jadi nggak ada yang terlalu teoritis dan lain sebagainya, memang hanya berpacu pada konflik yang ada di tim kita. Dan konflik itu selalu berulang, jadi tidak ada analisis yang lebih secara teoritis gitu lah intinya. Kalau untuk eksternal, untuk melihat klien ya, eksternal secara klien kan di sini biasanya itu problem di kontrak. Jadi artian banyak miskom antara miskom klien ketika kita sudah di kontrak, ternyata ada beberapa poin pasal yang kurang pas gitu dari sisi klien dan juga dari sisi kita. Padahal itu case sudah terdapat kontrak kedua pihak. Untuk penyelesaian menggunakan pasal tersebut, kita mencari win-win solution biasanya, yang dimana tidak memberatkan klien dan juga tidak memberatkan kita gitu. Jadi ada titik di mana mungkin kita mengalah dalam case-case kecil, dan juga klien juga kayak mengalah dalam case-case kecil itu. Jadi kayak mengorbankan sedikit hal, jadi tidak terlalu berdampak baik dari sisi klien maupun dari sisi kita. Dan untuk
asal tadi target market ya. Iya, target market. Kalau dari Neo sendiri itu melihat dari leads yang banyak masuk melalui admin. Jadi bisa dibilang kalau dikalkulasikan sebulan itu sekitar ada 20 sampai 30 leads. 20 sampai 30 leads yang nanya ke kita. Itu pasti nanyanya beragam. Jasa pembuatan aplikasi A, B, C, D, dan lain sebagainya. Beda-beda. Tapi dari kebanyakan pertanyaan itu kita sudah tahu nih kebanyakan nanya apa. Kalau dari sendiri itu kita unggulnya di aplikasi pendidikan. Case-nya kan tadi sebelumnya sekitar 20 sampai 30. Saya ambil 20 ya, 20 leads gitu. Dari 20 leads itu bisa dibilang 15 leads itu nanyain perihal aplikasi pendidikan. Jadi memang ketika sudah mengkategorikan bahwa kita unggul di aplikasi pendidikan, banyak sekali yang nanya seperti aplikasi tryout online, aplikasi pendaftaran mahasiswa baru, siswa baru dan lain sebagainya. Dari situ kita sudah kita akan menyempurnakan aplikasi pendidikan kita, dan kita akan menyempurnakan market. Kalau kita harus terjun langsung ke lapangan ke bagian pendidikan sekolah, universitas, dan juga bidang-bidang dan lain sebagainya. Karena kebanyakan dari ranah pendidikan itu betul, dari semua bidang justru kita lebih unggul di aplikasi bagian pendidikan. Jadi tergantung dari bacanya kita ini ya, leads yang masuk ya. Karena kalau misalnya kita nggak ada waktu, kayaknya kita buat kalau kita kan leads masuknya tuh berdasarkan artikel yang kita buat. Iya, digital marketing ya. Kita ada yang namanya SEO, kita fokusnya di situ untuk pemasaran pasar kita. Karena kan dan justru klien dari Indonesia ini bukan dari Bandar Lampung. Kebanyakan dari luar ya kan? Iya, kebanyakan dari luar, dari Medan, juga dari Jambi, dari Jogja. Jadi kita kebanyakan dari luar. Nah, mereka itu kayak nyari juga jasa pembuatan aplikasi tryout online. Kita nomor 1 dulu. Jasa pembuatan aplikasi travel, kita nomor 1. Jadi kita memanfaatkan strategi itu untuk target market kita. Dibandingkan ini ya sosial media. Iya, betul. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana sih Kak perusahaan memetakan rantai nilai dan keunggulan kompetitifnya? Memetakan rantai nilai dan keunggulan kompetitif. Ini rantai nilai, value perusahaan yang tadi itu bukan ya? Memetakan rantai nilai atau keunggulannya? Iya, keunggulan sangat kompetitifnya gitu. Bagaimana itu Kak? Mungkin dari jawaban saya sendiri itu sudah ada sedikit menjawab, dan juga selain jasa pembuatan aplikasi juga sebenarnya media sosial membantu untuk meningkatkan bukan untuk leads klien aplikasi, tapi untuk leads teman-teman magang. Jadi teman-teman magang dari SMK pun yang magang itu nggak dari Bandar Lampung. Ada yang dari Bandar Lampung, mereka dari Tangerang, Lampung Barat, itu mereka pada sini. Jadi untuk yang sosial media pemetaan nilai itu kita melakukan untuk teman-teman magang yang mau magang terus buat proyek kan ya. Betul. Oke, untuk selanjutnya teknologi atau sistem informasi apa sih Kak yang sering digunakan di dalam operasional dalam perusahaan? Untuk aplikasi yang kita gunakan ya, untuk teknologinya Kak, stack pengembangannya. Iya, stack pengembangannya kita kalau dari sisi backend kita menggunakan Node.js, untuk saat ini Express.js, TypeScript, juga Prisma, kita menggunakan Prisma juga. Pada di sisi frontend kita untuk websitenya menggunakan React.js, Next.js, terus juga dari React Native untuk mobile, dan juga untuk manajemen stand kita menggunakan Gastent, dan juga udah sih. Dan kalau untuk aplikasi penunjang itu kita untuk development system kita menggunakan Postman, untuk dari desain juga kita menggunakan Figma, untuk manajemen tim kita menggunakan Jira, seperti itu. Selainnya aplikasi itu betul. Nah, oke, itu selanjutnya masalah nyata apa sih Kak yang sering dihadapi dalam perusahaan dalam operasional? Masalah nyata.
mungkin kita ambil salah satu case ya. Ini sih kalau perihal perubahan requirement. Jadi mungkin dari klien, kalau dari Neos itu kita menyediakan revisi. Kalau dari sisi desain, sebelum masuk tahap development kita tuh secara bebas banget mau revisi berapa kali sebelum masuk developmentnya. Nah cuman dari situ kadang suatu kali salah penafsiran dari klien gitu, bahwasanya ketika sudah masuk development bisa diubah flow atau apa, padahal kan nyatanya tidak seperti itu. Dan itu sering banget terjadi mungkin konsep di situ. Itu sih. Iya sih Kak, karena udah ya kita tahu sendiri, kita sama-sama anak IT, kalau emang project benar-benar udah mau jadi atau juga mau finish tapi tetap ada revisi, ya kita juga kecewa ya. Banyak kan ngefeknya bukan ke program juga, tapi dari sisi desain, iya, dari semua sistem analis dan sebagainya. Berarti emang dari sisi kliennya. Selanjutnya, solusi inovatif berbasis manajemen dan teknologi terbaru seperti apa sih Kak yang diterapkan di perusahaan? Solusi inovatif yang solusi inovatif berbasis manajemen atau teknologi informasi. Solusi inovatif berbasis manajemen diterapkan di dalam perusahaan. mungkin bisa kasih contoh guys, seperti apa itu? Nah, kalau misalnya aku kemarin coba kunjungan di di Sudah Hutan kita, mereka kan memakai inovasi yang namanya Odoo. Jadi Odoo itu tuh kayak bahasa pemrograman, tapi dia tuh sudah yang levelnya atas gitu. Jadi udah nggak pakai yang biasa-biasa kayak kita yang kayak JS dan sebagainya. Nah, jadi Odoo itu benar-benar berbasis AI gitu, tapi dia kayak pengembangan inovasinya di Odoo itu gitu. Jadi nggak terlalu ribet, harus mulai dari awal gitu. Oke. Oh, kalau perihal itu bedanya sekarang Indonesia sendiri mau develop dari awal menggunakan bahasa pemrograman murni, tidak menggunakan Odoo. Odoo itu kan dikategorikan memang udah punya perusahaan sendiri ya, perusahaan berdiri sendiri yang dimana mereka mungkin menggunakan pihak ketiga, misalkan seperti itu. Nah kalau di Indonesia sendiri nggak menerapkan itu, jadi kita memang pure untuk develop sistem dari nol banget, dan itu menggunakan bahasa pemrograman yang murni kayak tadi sudah mention Node.js, Express.js gitu. Jadi kalau untuk inovasi mungkin lebih ke ini ya, integrasi sama pihak ketiga yang ada berbasis AI yang beda gitu. Jadi kita biasa kan beberapa AI itu ada tuh open source untuk kita integrasi. Nah, mungkin kita lebih ke inovasi integrasi aplikasi seperti itu, bridging aplikasi yang gratis ya, open source gratis. Oke, selanjutnya apa dampak implementasi solusi perusahaan terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan? Dampak implementasi solusi. Oke, kalau untuk sosial lebih ke ini ya, fakta di lapangan ya. Kalau mungkin kamu sama teman-kamu ngerok, kalau untuk basis development ini ternyata masih minimal sama teknologi. Iya, benar. Sangat-sangat basis, sangat minimal sekali kalau pengetahuan teknologi. Even kita sudah membuat tampilan yang sangat mudah, sangat mudah kecil, ternyata tetap berulang lagi kita bagaimana tutorialnya, bagaimana dan bagaimana gitu. Iya. Nah, karena itu dampaknya itu jadi tentu kita sebagai jasanya ya tidak serta-merta langsung angkat tangan dan tidak ke situ, tapi tentu kita harus berusaha pelan-pelan dan sampai kayak berulang kali pelatihan teknis untuk secara tatap muka dengan klien kita seperti ini bu, seperti ini gitu. Nah dampaknya walaupun memang dilakukan berulang kali, dampaknya mereka tetap ternyata penggunaan teknologi itu manfaatnya seperti ini walaupun memang harus diajari berkali-kali gitu. Jadi efeknya tuh kita sebagai penyedia jasa memang harus sabar sih untuk menghadapi beberapa klien yang notabene di Lampung sendiri masih minim sama pengetahuan teknologi seperti itu. Jadi kalau sebagai penyedia jasa itu mereka mengutamakan kepuasan klien ya. Jadi mau berulang kali pelatihan teknis, ngajarin tutorial, lakuin sampai titik dimana mereka ternyata begini manfaatnya, dan nilai poin plusnya kita akan direkomendasikan oleh mereka ke relasi-relasi mereka seperti itu. Tapi pernah nggak sih Kak ketemu sama Gen Z yang emang sama langsungkan kita ini, tapi dia minum teknologi gitu? Sejauh ini belum pernah. Untuk Gen Z
mereka tuh punya ide-ide klien-klien punya ide yang lebih buat kita insight baru. Oh iya juga ya seperti ini. Jadi malah lebih bikin insight baru ke teman-teman di dalam dunia developer. Beda klien Gen Z sama berubah ya. Ya, Milenial masih oke. Oh, milenial masih ada kayak mereka ada pengetahuan IT, pengetahuan aplikasi gitu. Enggak yang serta buta gitu enggak gitu. Milenial Gen Z masih ada sedikit lah ya. improve ketika kita selalu meeting, mereka improve kalau ditambah ini, kalau ini, oh iya, jadi kita ada insight. Tapi kalau boomer, bisa sekarang boomer ya, itu iya, tapi endingnya Tapi pernah nggak Kak dapet klien yang emang susah, bener-bener susah banget dijelasin gitu? Ada, sering. itu karena kita kan klien kita pemerintah sama swasta, mostly yang itu pemerintah. Pemerintah? Ya. Oh. Jadi kita beberapa kali kadang meeting Google Meet atau Zoom, kadang kita beberapa kali ngirim send video kita ya, kadang kalau emang ada pertemuan kita kesana beberapa kali juga gitu. Oh, malah pemerintah ya Kak, yang seharusnya dengan panjang. Oke. Udah sih Kak, mungkin itu aja. Terima kasih atas waktunya kepada kalian dan harapan kita semoga kedepannya program studi manajemen informatika ini bisa terus bekerja sama dalam penyelenggaraan Oke, semuanya terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga.